Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, informasi terupdate dan paling hangat dalam dunia politik saat ini adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada raja kecil yang nyata-nyata telah melawan beliau, melawan kebijakannya, melawan kehendaknya untuk mensejahterakan rakyat, melawan keikhlasannya untuk membangun negeri ini dengan adil dan bersih dari korupsi dan kesewenang-wenangan. Nah teman-teman, siapakah gerangan yang dimaksud Presiden sebagai raja kecil di kabinet beliau saat ini? Ada dugaan kuat yang mengarah ke Bahlil Lahadalia. Ada juga dugaan yang lebih kuat mengarah pada Menteri Kehutanan yang gagal berantas illegal logging, tapi justru malah ngurusin kesehatan. Blusukan tadi tuh, ketangkep kamera gitu. Nah, kemudian ada juga dugaan paling kuat mengarah kepada Wakil Presiden Prabowo yang sejak awal sangat sering main presiden-presidenan bareng ayahnya. Setiap Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke luar negeri untuk melakukan hubungan bilateral demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, terkait misalnya terkait dugaan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tudingan tersebut sejatinya memotret beberapa keterangan Golkar, bukan keterangan, ketegangan ketegangan antara Golkar dan Gerindra terkait kisru kebijakan gas LPG 3 kg yang telah menelan korban. Kemudian Presiden Prabowo juga diduga kian terusik oleh lakon politik peranjingan Bahlil pada Gibran dan Joko Widodo. Oleh karena itu teman-teman, Presiden Prabowo Subianto kita kira sudah paham beliau memegang tampuk kekuasaan. Maka Presiden Prabowo harus segera menyingkirkan ranjau-ranjau yang dipasang Jokowi di dalam rezim Presiden Prabowo Subianto. Bukan curhat terus Pak Presiden rakyat jadi gergetan gitu. Nah, saatnya Presiden kita segera melempar jauh dari kabinet mereka-mereka yang nyata-nyata telah menjadi raja kecil sebagai manifestasi dari Raja Jawa di kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada informasi yang tak kalah menarik teman-teman. Pesulap Deddy Corbuzier dilantik menjadi staf khusus Kemenhan. Masyarakat mempertanyakan dampak efisiensi anggaran Menhan, malah melantik 6 staf sus di Kemenhan gitu. Efisiensinya kemana gitu? Karena Presiden Prabowo kan menekankan adanya efisiensi anggaran, pemangkasan dan pemotongan anggaran agar tidak jor-joran, agar tidak boros benar-benar arif dan bijaksana dalam mengalokasikan anggaran negara. Tetapi malah ini Menhan malah nambah 6 staf sus gitu. Di tengah-tengah Presiden Prabowo sedang mengefisiensi anggaran negara agar negara kita tetap lebih kepada rakyat teman-teman. Oke, biar nggak kemana-mana, biar segera kita terfokus pada pembahasan yang lebih mendalam, kita simak beberapa video yang perlu kita reaksi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mulai dari Rocky Gerung, Refli Harun dan siapapun yang hari ini menjadi penggiat sosial demi masyarakat, demi kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia secara luas. Oke, ini dia buat teman-teman semuanya. Itu aja. Tapi itu kan berhubungan sama tatip DPR. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Berarti ini cuma evaluasi. Hanya evaluasi. Kan akhir tahun lalu kita udah sepakat bahwa ada evaluasi. Ya, kan kita mulai dulu dari DKPP supaya kita dapat gambaran, baru nanti kita masuk ke Bawaslu dan KPU. Mungkin jadi pembedanya apa sih Bang sama Prabiasa atau DP biasanya Bang? Ya kan banyak hal-hal yang bersifat putusan-putusan yang nggak mungkin dibuka ke umum kan. Alasannya ini kan menyangkut etik. Ya. Contohnya kayak evaluasi. Ya kalau contohnya gue udah ngomong, lu juga. Etik personal dari Semua, bukan dong dari penyelenggara pemilu. Ya termasuk mereka dalam memutus itu apakah memang sudah objektif dalam macam kira-kira. Pak, mau tanya soal retret kepala daerah rencananya di tengah adanya efisiensi anggaran ini gimana? Ya kalian nilai sendiri aja apa itu efisien apa enggak. Berarti perlu dikaji lagi gitu Bang. Hah? Lah kan presiden kan butuh untuk supaya kepala daerah mendapatkan langsung first hand apa yang ada dalam pikiran presiden kan.
ini banyak program pemerintah pusat yang kan punya implikasi juga terhadap daerah, seperti pemotongan anggaran, lalu gotong royong untuk dana makan bergizi, gretong lagi gratis. Ya kan semua kan perlu supaya ada nanti tentu implikasinya juga terhadap belanja daerah kan itu. Tanggapan dari Pidato Presiden terkait dengan adanya regulasi tersebut. Ya gimana gue mau nanggapin, gue nggak punya intelijen kan, ya presiden aja harusnya tidak langsung sebut aja. Kalau menurut saya raja kecil tuh nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, ya, implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu, kan harusnya problem itu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih. Jadi mengenang pertanyaan jadinya begitu seperti ini. Ya udah pastilah kalau aja nanya gimana sih. Bang, satu lagi bang, politik. Apa? Pak SBY berpesan bahwa di negara ini jangan sampai ada matahari kembar. Wah itu pesan yang baik. Sebenarnya kan bukan matahari kembar. Ini ada bulan yang udah jadi bulan masih pengen matahari juga. Bang, maka itu menurunkan. Jadi selalu kalau datang bulan itu kan bikin masalah. Itu menjurus ke Pak Jokowi kali ya. Itu kan kesimpulanmu. Kemarin Pak Prabowo juga dalam pidatonya menyinggung kalau misalkan adanya pihak yang mau memisahkan gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah ini kira-kira Ya kan bisa dong, orang memorinya udah berbeda masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. tapi pemerintah kan masih dinilai ada hubungan yang baik gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Lah hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Apa indikasi ini yang membuat adanya matahari kembali? Ya nggak tahu, tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang nggak purnama lagi gitu aja. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas
tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Ya sobat RH sekalian, tadi saya mau istirahat tidur ya, tapi begitu saya baca komentar kritikus ini, jadi tertarik ya, saya mengulas atau mengulik-ngulik kembali ya. Jadi the question is, siapa raja kecil itu? Siapa raja kecil yang merasa kebal hukum dan lawan sama Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia? This is the question ya. Jadi sobat RH sekalian, ini ada jawabannya dari seorang kritikus, Faisal Assegaf ya. Jadi oke, saya share dulu kepada teman ya, biar dia bisa menontonnya juga. Saya share ya dulu ya. Jadi sobat RH sekalian, kalau kita lihat dan kita baca apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf, begini. Tadi kan dalam pidatonya Prabowo menyinggung-nyinggung soal raja kecil. Ada raja kecil yang merasa kebal hukum dan lawan saya katanya. Kalau kita lihat di sini ya, Prabowo ada yang melawan saya, merasa kebal hukum dan sudah jadi raja kecil. Coba kita bacakan lagi ya. Prabowo .2, ada yang melawan saya, merasa kebal hukum dan sudah jadi raja kecil. Melawan, kemudian kebal hukum, raja kecil ya. Raja kecil. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan soal efisiensi anggaran demi menjalankan sejumlah program prioritasnya. Salah satunya program makan bergizi gratis MBG. Namun kata Prabowo, kebijakan ini mendapatkan perlawanan. Prabowo enggan menyebut siapa sosok yang tidak mendukung kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Apa ya? Ada yang melawan saya? Ada, kata Prabowo saat membuka Kongres Muslimat NU di Surabaya. Menurut Prabowo, sosok itu merasa sudah kebal hukum, merasa memiliki kuasa untuk menolak kebijakan kepala negara. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada, ucap Prabowo. Nah, pertanyaannya, siapa raja kecil tersebut? Jadi kata Faisal Assegaf ya, sebagaimana diberitakan oleh rmol.id juga. Faisal Assegaf .2, raja kecil itu Bahlil katanya begitu ya. Kita bacakan. Republik Merdeka, mencari sosok raja kecil di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cukup mudah jika mencermati dinamika politik nasional kekinian. Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faisal Assegaf, bahkan langsung bisa menunjuk sosok raja kecil yang dimaksud. Prabowo berusaha melawan dan merasa kebal hukum. Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas mengarah ke Bahlil, kata Faisal Assegaf, dikutip Senin 10 Februari 2025. Bukan tanpa sebab, Bahlil yang menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM baru-baru ini melarang pedagang eceran menjual LPG 3 kg. Kebijakan ini langsung membuat rakyat kalangan bawah berteriak karena berimbas pada kelangkaan gas subsidi. Yang lebih mengagetkan, kebijakan ini ternyata inisiasi Menteri Bahlil tanpa instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Tak pelak, Bahlil menjadi Menteri Kabinet Merah Putih pertama yang kebijakannya dianulir Presiden Prabowo secara langsung. Pedagang eceran yang sebelumnya dilarang kini kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg. Tudingan tersebut memotret pada ketegangan Golkar dan Gerindra
terkait keonaran gas 3 kg. Prabowo juga kian terusi oleh lakon politik Bahlil pada Gibran dan Jokowi, tutur Faizal. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, beberapa waktu lalu kita lihat juga ya, Bahlil cium tangan kepada Gibran Raka Buming Raka, sementara ketika bersalaman sama Prabowo sikapnya biasa saja ya, sikapnya biasa saja ya. Tadi kalau lihat Gibran, saya kira ini psikologis Bahlil. Kenapa? Karena dia diangkat oleh oleh Jokowi dan dia melihat Gibran sebagai putra bosnya presiden. Tapi dia melihat Prabowo mungkin belum change his mind. Dia masih menganggap Prabowo sebagai kolega sesama menteri, mungkin begitu ya. Jadi mungkin Prabowo tersinggung sedikit lah. Itu pernyataan Faizal Azigab ya, tentu analisis, bisa benar bisa tidak, karena yang tahu kebenarannya tentu Prabowo sendiri. Jadi caranya adalah menganalisis ya, raja kecil ya, bukan karena badannya kecil tetapi dia membentuk island tersendiri, dan itu sangat mungkin kalau orang-orang tersebut punya kekuatan tersendiri. Dan jangan lupa, Golkar adalah partai terbesar dalam koalisi, tentunya sangat diperhitungkan. Kalau seandainya ada apa-apa dengan Bahlil Lahadalia, bisa jadi kemudian seluruh Golkar menarik diri. Kalau Golkar menarik diri, kemudian di luar dia berpasangan dengan PDIP, agak berat juga. Walaupun tetap tidak minoritas, tetapi partai pertama dan kedua di luar pemerintahan, itu agak berat juga ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Oke, ini ada ininya ya, ada apa? Pernyataan Prabowo bahwa ada raja kecil melawannya itu sangat jelas mengarah ke Bahlil. Tudingan tersebut memotret pada ketegangan Golkar dan Gerindra terkait keonaran gas 3 kg. Prabowo juga kian terusi oleh lakon politik peranjingan Bahlil pada Gibran dan Jokowi. Apa peranjingan? Nggak ngerti saya. Ayo gas. Pertama presiden omong-omong, depannya G bukan? Gitu siapa? Gibran? Enggak dong. Ya. Bahas Hotman versus Razman. Allahu Akbar ya, nggak usah lah kita gitu-gituan ya. Buktikan aja. Assalamualaikum malam bang. Kemudian semoga benar dilaksanakan. Sikat orang-orang yang merasa sok raja-raja kecil. Waalaikumsalam. Prabocor. Ini ada yang bilang saya nggak makan kalau nggak ngonten. Alhamdulillah. Kalau saya punya klien saja itu sudah cukup penghasilan YouTube saya 1 tahun. Oke. Semangat Pak Prabowo, kita mendukung Bapak. Pagar laut, lanjut Bang Refli, jangan sampai tenggelam kasusnya. Pidatonya doang yang keras menggelegar. Rakyat tidak butuh pidato tapi tindakan real nyata. Dari dulu pidato doang, cuma omon-omon. Gratisin aja Pak sekolahnya, itu lebih efektif. Apakah Refli dan Anies sudah berpisah jalan? Maksudnya berpisah jalan dalam proses apa berpisah jalan? Saya mendukung Anies itu bukan karena saya istilahnya saya bukan orang yang seiring sejalan setiap saat ya kan. Pada agenda tertentu kita sepakat, mungkin agenda lain tidak ya, karena saya bukan his follower ya, bukan anak buahnya, tetapi saya teman dia ya kan. Kemudian gedung bangunan yang mau dibenerin, bukan buta hurufnya. Ya ini penting juga ya. Dia bicara mengenai bangun sekolah, tetapi yang paling penting sesungguhnya kualitas pendidikannya yang dibangun ya. Nanti akan bilang gimana kita mau berkualitas kalau gedungnya, ya kalau gedungnya bagus tapi gajinya gurunya tidak bagus, ya lingkaran setan juga ya kan. Topinya keren, terima kasih ya. Ini pemberian dari si lilin-lilin kecil ya.
Lia F. Sunda ya, istrinya James F. Sunda ya. Dan kau lilin kecil. Itu lagunya dia ya. Na 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 da 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 da. Topinya keren, impeach. Fufafa jangan sampai lenyap. Kliennya ada berapa bang? Aduh, nggak usah diinikan. Sebelum ada menteri juga, saya masih bingung pemotongan anggaran, tapi saat di awal kementerian diperbanyak. Ya itulah jadi persoalannya. Jadi ribut soal pemotongan anggaran, tetapi kemudian apa istilahnya, ribut di pemotongan anggaran tetapi kemudian di awal diperbanyak ya. Itu paradoks seperti bukunya Prabowo Subianto. Kita juga bingung bicara tentang penghematan anggaran tapi jumlah kementerian dan jabatan setingkat menteri digebiar jumlah sampai 100. How come? Kan nggak mungkin orang cuma dikasih status tanpa anggaran untuk mengerjakan sesuatu. Emang pakai duit sendiri. Ini agak aneh ya. Lagi ya. Ayo Pak Presiden, Pak Luhut buka kotak Pandora bansos. Bisa itu buat bikin jarak dengan Jokowi secara alami. Apakah serius atau omon-omon saja atau memang hanya gertakan saja? Rakyat butuh bukti dan fakta Pak PS ya. Kemudian pesimis kalau lihat Gemoy masih backup Mulyono.